Kenapa saya bisa setakut ini? Seakan-akan ini terlalu berlebihan untuk ditakuti. Oh, jelas takut bro. Saya sama sekali buta dengan jalur ini. Dan ini pengalaman saya yang pertama kali melalui jalur ini. Solo riding pula. Gimana nggak takut coba? Ngeri-ngeri nggak sedap nih. Memang menjadi spot yang paling disukai predator ini untuk mengintai mangsanya. Gak berani kita berhenti lama-lama. Jadi bayangkan bro, tempat bersejarah ini yang dulunya Cut Nyak membuat benteng di sana, tiba-tiba saja ada syahwat oligarki mencoba main-main mengeruk fulus dengan mencoba menambang emas di sana. Tentu saja masyarakat Betong menolak kehadiran mereka. Karena overthinking, karena takut, saya juga sampai mikir sekilas kalau ada apa-apa, mungkin di sini ya akhir hidup saya. Terbayang wajah anak dan istri tercinta di rumah, terbayang wajah mereka yang harus kehilangan saya. Ada perasaan sedih dan takut bercampur aduk. Tapi demi mereka, apapun yang terjadi, saya harus kembali untuk mereka. Jadi seandainya kabel kopling putus atau saya terjatuh, saya punya plan di kepala. Saya akan membiarkan motor saya di jalan dan saya mencoba menaiki pohon yang aman sambil nunggu orang lewat, terus minta bantuan untuk temani saya perbaiki motor. Saya mencoba menghapus overthinking dengan menyadari bahwa belum terdengar interaksi negatif antara manusia dan harimau Sumatera di jalur ini. Setidaknya jarang sekali kejadiannya. Saya mencoba menghibur diri bahwa ini adalah adventure. Kelak setelah keluar dari jalur ini, saya akan merasa puas setelah menaklukkan rasa takut saya untuk solo riding di sini. Dingin guys. Masya Allah. Dingin. Ini adalah jalur yang kalau saya bayangkan malam-malam saat rebahan, jauh hari sebelum riding kemari, saya merasa takut dan khawatir. Sebab saya pengen riding kemari sendirian solo riding. Aman sih memang. Tapi tetap aja, ini kan habitat harimau Sumatera. Alhamdulillah ketemu dengan penampungan. Sebenarnya tadi itu bukan pemukiman ya, hanya sebatas sebuah rumah atau apa gitu, pos atau gudang yang dipakai oleh petani atau supir truk yang bekerja di jalur ini. Wallahu a'lam. Jadi touring ini hanya buat healing bro, bukan kita lakukan demi sesuatu yang berada pada skala tertinggi. Misalnya karena kondisi darurat, menyelamatkan jiwa atau iman dan sebagainya. Jadi kita harus benar-benar memikirkan jalurnya. Jika jalurnya membahayakan kita kalau riding sendirian, sebaiknya nggak usah. Karena kita kemari riding hanya untuk adventure, bukan karena sedang menyelamatkan jiwa anak kita misalnya dan sebagainya. Jadi gak usah sok hebat jika sudah jelas-jelas di siang hari saja di sebuah jalur sering dijelajahi harimau. Jangan coba-coba solo riding ke situ. Makanya ada banyak jalur lain di Aceh ini yang lebih ekstrim, lebih indah, tapi saya nggak akan mau solo riding ke situ demi tujuan adventure. Ada jalur-jalur yang sewajibnya riding dan touring ke sana rame-rame, seperti jalur antara Babahrut di Aceh Barat Daya dan Terangon di Gaya Luwes. Di jalur itu confirm ada videonya di mana harimau Sumatera menjelajah sampai ke jalan. Nah, beda di jalur Betong ini, walaupun ini habitatnya, tapi belum terdengar ada interaksi dengan manusia. Hujan atau kabut ya? Oh kabut, Masya Allah. Oke. Masya Allah. Di segmen jalur ini, kita sepertinya sudah mulai menurun. Penampakan kabut tadi biasanya menunjukkan daerah tertinggi. Biasanya begitu kalau saya membaca situasi alam di pegunungan.
Setidaknya jalur ini yang berada di kawasan yang ketinggiannya udah di atas jalur-jalur yang sudah kita lewati tadi. Walaupun sudah mulai menurun, tapi masih tetap seram guys. Ketemu L300. Tapi kan mereka di mobil, bukan pemotor kayak saya yang jalan sendirian. Mereka sih aman-aman aja dalam mobil. Ini baru sesama biker, ya nggak? Solo riding pula. Sedikit terhibur jadinya merasa nggak sendirian. Tapi tetap aja takut bro. Ngeri soalnya. Sebenarnya bentangan alam di sini indah banget bro. Tapi manalah saya berani buat berhenti terus foto-foto atau ambil footage bagus di jalur ini. Saya belum seberani yang lain. Ini memang masih pengalaman saya yang pertama kali melintas ke jalur ini, solo riding pula. Sejak lahir di Aceh ini, memang saya belum pernah kemari. Walau dengan mobil sekalipun, ini hanya uji nyali. Di saat sebagian orang touring kemari rame-rame, saya mau uji nyali seberapa berani saya riding di jalur ini sendirian. Ada pondok-pondok yang disediakan sepertinya untuk para pemudik yang menggunakan jalur ini. Dan jalur ini memang jadi penghubung antara kota-kota di pesisir barat dengan kota-kota yang ada di dataran tinggi seperti Takengon. Jadi kabarnya jalur ini memudahkan orang mudik. Nggak harus muter ke Banda Aceh dulu kalau mau ke Takengon atau sebaliknya dari Takengon ke Melabuh misalnya. Cuma 4 atau 5 jam udah nyampe. Dibandingkan kalau muter dari Banda Aceh yang memakan waktu belasan jam mungkin ya.
longsor guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai menurun terus jalurnya dan semakin lama vibes-nya semakin berubah ya. Sisi jalur juga mulai terbuka, sudah nggak banyak dikelilingi sama pepohonan lebat lagi. Dan ini sepertinya bekas longsoran parah. Dan ini tanda jalurnya pernah diperbaiki dari dampak longsor seperti ini. Jalur yang sedang kita lewati ini adalah jalur yang ada di Kecamatan Betung, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Dan jika kita melalui jalur ini, sebenarnya tanpa kita sadari, kita sedang memasuki kawasan bersejarah. Karena kawasan ini merupakan kawasan perjuangan pahlawan Aceh dan nasional, yakni Cut Nyak Dien. Saya pernah ke Desa Pantai Ara di Kecamatan Betung Aceh ini dengan mobil 5 tahun lalu. Karena suatu urusan pekerjaan, ada proyek instalasi fiber optik di jalur sepanjang 10 km di pedalaman Kurung Isip untuk menghubungkan kantor perusahaan yang mengelola PLTA ke bendungan PLTA-nya. Jalur fiber optiknya menanjak terus sampai ke bendungan sejauh kurang lebih 10 km bro. Banyak masyarakat di sana menceritakan kalau harimau Sumatera turun di kawasan tersebut, bahkan sampai berkelompok-kelompok. Hutan di sana begitu berawan dan kata orang lokal di sana, belum pernah ada yang memasuki hutan tersebut kecuali pasukannya Cut Nyak Dien. Nanti saya pun akan berhenti di gerbang Desa Pantai Ara Kurung Isip. Nah, di kawasan atas yang telah kita lalui tadi, tepatnya di Betung Ateh Banggalang, terdapat sebuah gerbang yang menandakan kawasan tersebut merupakan kawasan bersejarah. Di situ ada gerbang selamat datang di lokasi Tugu Cut Nyak Dien. Saya belum sempat mampir di desa tersebut. Ada rencana pada ekspedisi kemari selanjutnya, saya akan coba menginap bermalam di sana dan mengambil banyak detail tentang kawasan tersebut. Sekaligus juga mendokumentasikan Tugu Cut Nyak Dien yang ada di situ. Jadi bayangkan bro, tempat bersejarah ini yang dulunya Cut Nyak Dien membuat benteng di sana, tiba-tiba saja ada syahwat oligarki mencoba main-main mengeruk fulus dengan mencoba menambang emas di sana. Tentu saja masyarakat Betung menolak kehadiran mereka. Rasa cemas dan khawatir masih menyeliputi saya bro. Walaupun saya menikmati jalur ini, tapi tetap aja rasa takut itu masih ada. Selalu mikir harimau Sumatera bisa aja muncul di depan dari balik semak-semak, karena biasanya semak-semak memang menjadi spot yang paling disukai predator ini untuk mengintai mangsanya. Kenapa saya bisa setakut ini? Seakan-akan ini terlalu berlebihan untuk ditakuti. Oh, jelas takut bro. Saya sama sekali buta dengan jalur ini, dan ini pengalaman saya yang pertama kali melalui jalur ini. Solo riding pula. Gimana nggak takut coba?
saya penuh dengan bayangan harimau Sumatera. Jangan sampai saya berpapasan dengan predator buas ini, guys. Logika dan perasaan bertempur terus sepanjang jalur ini. Logika saya bilang, belum kedengaran nih konflik manusia dengan harimau di jalur ini. Tapi perasaan saya bilang, takut. Karena jalur ini walau bagaimanapun berada di habitat harimau Sumatera. Jadi antara logika dan perasaan berbenturan terus. Sebenarnya jalur ini nggak ada apa-apanya dengan jalur-jalur lain di Aceh yang juga berada di kawasan hutan. Jadi memang di kawasan lain terdapat jalur-jalur yang Masya Allah indah banget. Tapi berada pada kawasan jelajah harimau Sumatera dan telah terkonfirmasi penampakan harimau di siang hari. Seperti salah satunya jalur Babahrut Keterangon. Kalau kamu mau ke sana, sewajibnya jangan sendirian kalau naik motor. Sewajibnya kamu pergi ke sana rame-rame. Memang ada petani yang motoran sendiri ke sana, tapi mereka bukan dalam rangka adventure kayak kita gitu kan. Mereka nggak punya pilihan dan mereka ke sana untuk menyambung hidup, mengambil rezeki yang Allah sediakan bagi mereka di sana. Jadi apapun yang terjadi, alasannya memang sepadan. Bukan seperti kita yang cuma ke sana untuk adventure, untuk sesuatu yang bukan pada skala tertinggi. Ketemu spot cakep untuk melihat panorama Gunung Singgamata dan saya berhenti karena dari jauh saya melihat ada pengendara mobil yang turun dari mobilnya untuk foto-foto. Jadi saya berani buat berhenti. Tapi mobil itu saya lihat jalan lagi tuh dan artinya saya sendirian lagi nih bro. Ngeri. Agak menyeramkan jadinya. Ngeri ah. Cabut ah. Jalan lagi. Cepat. Ngeri-ngeri gak sedap nih. Gak berani kita berhenti lama-lama. Banyak yang nanya sama saya, apa nggak bosan solo riding? Kemana-mana sendiri, nggak ada yang diajak berantem, nggak ada yang diajak ngomong. Dan siapapun kalian yang masih punya ibu, jangan pernah kalian sia-siakan kesempatan sekecil apapun untuk membahagiakan dan menyenangkan ibu kalian.